Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ, bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Sebelum memulai tayangan ini, kembali saya mengingatkan ya, jika Anda salah memposisikan Yesus, setiap hari Anda teriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesusmu itu masih sujud kepada Bapamu. Tidak pernah ada Tuhan kok sujud, ya. Tuhan itu pasti Allah, Tuhan itu disembah. Tidak pernah Tuhan kok sujud kepada Allahmu. Gereja atau siapapun para jemaat yang masih mengimani Tuhan sujud pada Allah itu bukan Tuhan, tapi hantu Yesus. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini pertanyaan dari saudara-saudara kita umat Islam ya. Bingkainya kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Kenapa saya harus jawab ini? 200.000 pendeta dan romo nggak ada yang bisa jawab. Pertanyaannya simple ya, tetapi karena pendeta dan romo ini penuh dengan doktrin teologi, tegar tengkuk, keras kepala, bisanya maki-maki doang, tidak mau tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Sehingga pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Pertanyaannya simple. Kristen itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Ya, terpaksa harus Henry Tandianta turun gunung nih. Ya, HTD harus turun gunung nih. Pendeta sekian banyak itu koar-koar doang, kagak ada yang ngerti. Ayo, Kristen itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Ini umat-umat Muslim nanya nih ya. Umat di luar Kristen selalu mengklaim Kristen itu ajaran Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Bahkan Yesus itu seagama dengan kami katanya. Itu umat yang kerjaannya main klaim ya gitu. Diklaim semua itu. Musa juga. Wah, Musa juga seagama dengan kami. Ibrahim juga. Bahkan Yesus juga seagama dengan kami. Umat klaim doang. Kalau sama HTD langsung nyerah. 1 menit soalnya. Tapi sama pendeta-pendeta romo di luar sana yang jumlahnya 200.000, yang gelarnya doktor, yang bangga banget ditahbiskan sinode, ilmunya nol putul ya toh, nggak ada pengetahuan Alkitabiah sama sekali. Beneran nih HTD. Ya, buktinya HTD harus turun gunung kok. Ya. Umat di luar Kristen selalu mengklaim Kristen itu ajaran Paulus ya. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Mari kita cek. Gampang kok ya, dicek pakai Alkitab, cari kata Kristen. Kata Kristen itu di Alkitab muncul 6 kali ya. 1, di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Lukas ini adalah bagian dari 70 murid ya. Murid Yesus itu kan ada 12 ditambah lagi 70. Lukas salah satu bagian dari 70 murid. Kisah 11 ayat 26 dan kisah 26 ayat 28 di situ ditulis di Antiokialah untuk pertama kali murid disebut Kristen. Jadi siapa yang ngomong Kristen ini? Lukas. Lukas muridnya Yesus enggak? Ya. Di ayat 20, Kristen harus memberitakan Injil, I-nya huruf besar, yaitu Injil Kristus. Ya. Bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau Tuhan harus Allah. Jangan seperti pendeta-pendeta di luar sana. Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhannya sujud pada Bapa. Itu bukan Tuhan. Itu hantu. Terbukti Kristen itu beriman kepada Yesus Kristus. Memang 100% diajarkan oleh Yesus. Yesus selalu berkata, percayalah kepadaku, maka kamu akan selamat. Ya, yang percaya kepadaku dan dibaptis diselamatkan, dan aku membangkitkan pada akhir zaman. Ya, Markus 16 ayat 16.
Ya, jadi ajaran untuk percaya kepada Kristus itu memang diajarkan oleh Yesus. Makanya Lukas pun juga menulis tentang Kristen. Ya. Sekarang yang kedua, Petrus. Petrus ini kepala para rasul. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Artinya Allah itu Yesus Kristus, punya nama diri Yesus Kristus. Itulah iman orang Kristen. Petrus adalah kepala rasul. Ini bukti bahwa Yesus memang mengajarkan tentang Kristen, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Memang diajarkan oleh Yesus. Makanya Petrus juga menulis tentang Kristen di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Nomor 3, ada 3 ayat tentang Kristen ditulis oleh Paulus. Ya, Paulus itu nabi iya, rasul iya, guru iya, pemberita Injil iya, gembala iya, yang secara khusus dipilih Yesus sebagai alatnya. Kisah 9 ayat 15. Di dalam Roma 16 ayat 7 ini kan tulisannya Paulus, kitab Roma ya. Paulus menulis, semua rasul sudah menjadi Kristen sebelum aku. Artinya bahwa Kristen itu percaya kepada Yesus Kristus memang diajarkan oleh Yesus. Ya, karena semua rasul sudah menjadi Kristen sebelum aku, kata Paulus. Ya. Ayat lain yang ditulis Paulus adalah 1 Korintus 9 ayat 5 dan 2 Korintus 12 ayat 2. Di situ Paulus ngaku, aku ini orang Kristen. Sebelum Paulus, para rasul sudah jadi Kristen, lalu Paulus juga Kristen. Gimana Paulus mengajarkan Kristen? Ya, mengajarkan kekristenan itu ya Yesus. Ya, kesimpulan, Kristen adalah 100% ajaran Yesus Kristus. Ke-12 rasul dan ke-70 murid disebut orang-orang Kristen. Paulus sendiri yang tidak pernah jadi murid Yesus ketika Yesus melayani 3,5 tahun, Paulus sendiri secara khusus dipilih oleh Yesus jadi alatnya. Paulus juga seorang Kristen. Clear? Ya. Anda para mu'alaf ya dari umat muslim yang tanya hal ini, yang selalu bangga banget berkoar-koar mengklaim bahwa Paulus itu Kristen itu ajarannya Paulus. Sekarang gimana dong? Tepuk jidat. Kalau sama HTD 1 menit, ini tidak saya bikin 1 menit, sengaja saya uraikan. Tapi sebenarnya jawabannya bisa 1 menit, yaitu di dalam Roma 16 ayat 7 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Cuman itu doang cukup. Semua orang, semua rasul sebelum Paulus sudah disebut Kristen. Ya. Kemudian Petrus sendiri sebagai kepalanya para rasul juga menulis tentang Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Dari sini sudah jelas. Ya, Kristen bukan ajaran Paulus. Wong Paulus sendiri Kristen, sebelum Paulus juga rasul-rasul sudah Kristen, dan Paulus sendiri dipilih oleh Yesus sebagai alatnya. Clear sampai sini? Terus gimana Pak? Ya sudahlah, Anda itu jangan ngotot kayak gitu para mu'alaf ya, nggak usah ngotot kayak begitu. Kalau sama HTD 1 menit beres urusan. Ya, malu dong Pak, malu. Ya, kalau punya malu ya. Ya kalau punya malu pasti malu. Oh ya benar ya, selama ini kita berkuar-kuar, malah mengklaim lagi Yesus itu seagama dengan kami katanya. Nah itu 1 menit juga beres sama HTD ya. Gimana Pak? Lebih mudah membuktikan bahwa tokoh Anda adalah Kristen daripada Yesus beragama sesuai dengan Anda ya. Nanti kita bahas tentang Warokah, tentang Khadijah ya. Oh, kalau sampai situ mudah banget bagi saya untuk membuktikan ya. Ya, Khadijah itu Kristen.
Ya, Kristen Arab, penyusun Kristen Arab, nanti ceritanya mulai dari Paulus. Itu jauh lebih mudah dan itu tidak klaim, itu memang bukti. Tapi kalau Yesus beragama Islam atau beragama sesuai agama Anda, itu klaim doang. Sama HTD 1 menit. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kita toleransi saja ya. Yang bikin gaduh itu ya klaim-klaim kayak gini, bener toh? Yang bikin gaduh itu klaim-klaim kayak begini kan. Paulus itu mengajarkan Kristen, bukan Yesus mengajarkan Kristen. Itu klaim Anda bikin gaduh doang. Ya. Sini ke HTD tanya sebelum Anda ngomong keluar itu, tanya dulu ke HTD 1 menit. Ya kalau sama HTD nggak seru, 1 menit langsung selesai, udah gitu kami malu lagi. Nah, ya. Ya, klaim-klaim seperti itu cuman bikin gaduh doang, bikin gaduh terus bikin apa sama orang-orang Nasrani itu, para pendeta, para romo itu Anda debat berhari-hari ini hanya untuk menjawab pertanyaan, Kristen itu ajarannya Yesus apa ajarannya Paulus? Hanya begitu saja berhari-hari sama HTD 1 menit kejawab. Kita Indonesia, kita Pancasila, ayo toleransi saja ya. Kristen dengan Islam itu tidak sama. Anda mau jungkir balik kayak apa, dibuktikan kayak apa, tidak sama. Berbeda. Bumi dan langit, Allahnya beda, Tuhannya beda, kitabnya beda, nabinya beda, surganya beda, cara masuk surga beda. Ya, tidak pernah bisa sama antara Kristen dengan Islam. Lalu gimana? Toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Agamamu ya wis agamamu, gitu. Anda yakinin lah kalau Kristen bukan agama. Kristen itu faith, iman. Era orang beragama sudah lewat. Menurut Alkitab, era orang beragama itu cuma 1500 tahun sejak Musa sampai Maleaki. Dan satu-satunya agama di dunia ini adalah Yahudi. Sekarang sudah almarhum Yahudi itu. Jadi sekarang bukan era beragama, menurut Alkitab begitu. Sekarang itu faith, kembali lagi iman, sama seperti era Adam sampai Musa. Abraham itu tidak beragama, ya. Nuh tidak beragama. Siapa lagi? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf tidak beragama. Agama itu dikenal sejak era Musa. Yusuf duluan dari Musa. Mereka disebut orang-orang percaya ya. Abraham itu bapak orang beriman, bapak orang percaya, bukan bapak orang beragama. Iya betul ya. Tidak pernah ada. Ibrahim itu bapak orang beragama, nggak ada. Orang beragama itu dimulai dari Musa sampai Maleaki hanya kurang lebih 1500 tahun. Dulu dari Adam sampai Musa itu era faith, iman. Setelah Maleaki, Yesus lahir, kembali lagi iman. Tidak ada orang beragama menurut Alkitab. Kalau Anda bilang kami beragama Pak, ya silahkan. Makanya Alkitab mengatakan agama tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu apa? Faith, iman. Beda toh? Lah barang beda kok Anda mau klaim-klaim ya toh? Cuman bikin gaduh doang itu. Jelas beda, Kristen dengan Islam itu jelas beda. Ya, faith ini era iman, bukan era orang beragama. Menurut Alkitab. Lalu Anda diklaim melulu, Yesus seagama dengan kami. Itu hanya klaim bikin gaduh ya. Ayo kita saling toleransi, saling menghargai. Nggak seru Pak HTD, kalau Pak HTD turun gunung itu nggak seru ya. Tapi kebenaran ini dinyatakan itu jauh lebih baik ya, daripada cuman heboh terus, seru terus ya toh. Tapi pepesan kosong ya. Begitu ya. Clear ya. Jadi Kristen itu memang diajarkan oleh Yesus. Ya, Paulus sendiri juga diajari Yesus bahwa kamu itu harus percaya kepadaku. Makanya Paulus yang menulis Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan ya toh. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ini orang Nasrani nggak akan paham. 1 Korintus 8 ayat 6 itu orang Nasrani bilang ada dua. Yang satu Allah, yang satu Tuhan. Beda. Ya Nasrani kan mampet ya toh. Ya, karena penyembah Allah pribadi ya kayak begitu. Padat, singkat dan clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa.
Baik, Anda yang masih memposisikan Yesus itu Tuhan, teriak-teriak kencang suruh, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, tiap hari aku menyebut-nyebut namamu sampai ratusan ribuan kali. Lalu Tuhanmu itu masih sujud pada bapamu, bapak iblismu. Tidak pernah ada Tuhan kok sujud. Ya, itu logika paling somplak itu. Ya, logika paling somplak itu. Di seluruh dunia itu Tuhan masih sujud pada Allah. Ya. Ya, Anda yang memposisikan Tuhanmu, Tuhan Yesusmu, tapi masih sujud pada Allahmu, itu bukan Tuhan, tapi hantu. Hantu sujud pada bapak iblismu, itu baru benar. Nanti diurapi oleh roh setan. Nah, ya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.